Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang komponen AKM dan juga bagaimana cara menyusun soal AKM. Ketika kita membicarakan tentang soal AKM, maka pertama kali kita harus paham dulu apa itu soal AKM. Soal-soal asesmen kompetensi minimum atau AKM terdiri dari dua bagian, yaitu asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa, yang dalam hal ini kita kenal dengan istilah literasi atau membaca, dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika, yang dalam hal ini kita kenal dengan numerasi. Karena ketika kita membicarakan AKM, maka kita akan membicarakan dua hal, yaitu literasi dan numerasi. Apa itu literasi? Nah, literasi ini merupakan kemampuan memahami, menggunakan, serta mengevaluasi berbagai jenis teks tertulis. Sedangkan numerasi adalah menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam jenis konteks yang relevan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi, numerasi ini tidak sama dengan matematika. Di mana bedanya? Matematika itu adalah ilmunya, sedangkan numerasi ini adalah bagaimana mengaplikasikan ilmu matematika tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan komponen dari asesmen kompetensi minimum atau komponen AKM. Komponen yang pertama yaitu konten, komponen AKM yang kedua yaitu konteks, komponen AKM yang ketiga adalah tingkat kognitif. Kita mulai pembahasannya dari komponen yang pertama, yaitu konten. Pada komponen konten ini, apa sih itu konten? Ya, konten itu komponen konten pada literasi membaca mengacu pada berbagai jenis teks yang digunakan, yaitu teks informasi dan fiksi. Sedangkan komponen pada numerasi menekankan pada kemampuan bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Mari kita bahas satu persatu konten tersebut. Komponen konten literasi terdiri dari teks informasi. Nah, teks yang dimaksud adalah teks yang bertujuan memberikan fakta, data, dan informasi untuk mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi yaitu teks yang bertujuan memberikan pengalaman hiburan, cerita, dan perenungan bagi pembaca. Nah, komponen konten numerasi terdiri dari yang pertama bilangan, yaitu kemampuan yang meliputi presentasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, entah itu bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, maupun bilangan desimal. Yang kedua yaitu pengukuran dan geometri. Nah, ini merupakan kemampuan untuk mengenal bangun datar, termasuk menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, serta pemahaman tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku.
Yang ketiga yaitu data dan ketidakpastian, yang merupakan kemampuan pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang terakhir yaitu yang keempat, aljabar, merupakan kemampuan tentang persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Komponen berikutnya yaitu konten. Komponen asesmen kompetensi minimum pada konten ini berkaitan erat dengan aspek kehidupan atau situasi pada konten yang digunakan, entah itu personal, scientific, atau sosial budaya. Konten personal ini berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sedangkan konteks sosial budaya ini berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Konten saintifik ini berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik, artinya yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, komponen yang ketiga yaitu tingkat kognitif. Komponen HKM yang terakhir yaitu tingkat kognitif ini berkaitan dengan cara berpikir yang dibutuhkan oleh siswa dalam menyelesaikan masalah atau soal. Pada ranah literasinya, ini kognitifnya meliputi menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Untuk numerasinya, biasanya kognitifnya itu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Komponen tingkat kognitif untuk literasi itu menemukan informasi, ini meliputi kemampuan mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi ini merupakan kemampuan memahami informasi tersirat atau tersurat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi, yaitu kemampuan menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar kelas. Sedangkan komponen tingkat kognitif untuk literasi, maksud saya untuk numerasi, yaitu pemahaman. Pemahaman ini merupakan kemampuan memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Komponen kognitif numerasi yang kedua yaitu penerapan, ini meliputi kemampuan menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Komponen tingkat kognitif numerasi yang terakhir yaitu penalaran, ini meliputi bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Berikutnya adalah ragam butir soal. Soal yang ada pada soal AKM ini yang pertama jenis pilihan ganda, di mana siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Bentuk yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Bentuk yang ketiga yaitu menjodohkan, di mana siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain, yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Biasanya ini dipakai untuk kelas rendah. Yang keempat yaitu jenis isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda,
tempat, atau jawaban pasti lainnya. Artinya, untuk soal jenis isian singkat ini merupakan pertanyaan tertutup ya, sehingga jawabannya hanya pasti satu itu saja. Jika jawabannya lebih dari satu, maka itu tidak tergolong jenis soal AKM. Ya, memang mungkin termasuk soal isian singkat yang biasa diletakkan di bab 2, namun ketika jawabannya lebih dari satu, maka itu tergolong jenis isian singkat lainnya, termasuk AKM. Karena yang isian singkat AKM ini sifatnya tertutup. Bentuk yang kelima yaitu bentuk soal uraian. Di sini siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi harus terperinci, tidak hanya sekedar menjawab, tapi harus diuraikan sampai sejelas-jelasnya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat soal AKM? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari informasi di sekitar yang aktual, esensial, serta aplikatif, dan tentunya harus berhubungan dengan kompetensi dasar yang ingin kita ukur. Kemudian setelah menemukan informasi yang cocok dengan kompetensi dasar tersebut, yang kita lakukan adalah mencari data atau informasi tambahan, bisa berupa gambar, infografis. Nah, kemudian kita tentukan nilai penting dalam informasi tersebut untuk ditekankan pada murid kita atau peserta didik. Nah, di sini akan saya berikan sebuah contoh ya, bagaimana cara membuat soal AKM. Di sini ada sebuah cerita yang berjudul Si Kikir dan Emasnya. Silakan dibaca sendiri ceritanya. Kalau singkatnya saya bacakan saja. Seorang yang kikir menjual seluruh hartanya dan membeli segumpal emas yang dikuburnya di dalam sebuah lubang di samping sebuah dinding tua. Ia kemudian mengunjungi simpanannya itu setiap hari. Salah seorang anak buahnya memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk mengintai gerak-gerik si kikir. Anak buahnya ini kemudian mengetahui rahasia harta yang tersembunyi tersebut dan mulai menggali dan menemukan segumpal emas dan dicurinya. Si kikir pada kunjungan berikutnya menemukan lubang yang sudah kosong dan mulai menarik-narik rambutnya dan meraung-raung sejadi-jadinya. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu dan mengetahui apa penyebabnya kemudian berkata, "Berdoalah dan jangan bersedih. Ambillah segumpal batu dan letakkan di dalam lubang itu. Dan bayangkan seolah-olah emas itu masih berada di sana. Bagi kamu hal itu akan sama saja, karena sewaktu emas itu berada di sana, kamu tidak memilikinya, karena kamu tidak sedikit pun menggunakannya. Karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya." Nah, ini adalah kisah si kikir dan emasnya. Dari kisah ini atau cerita fiksi ini akan kita buat soal AKM sebagai berikut ini. Nah, kontennya yaitu teks sastra fiksi. Kognitifnya yaitu menemukan informasi. Konteksnya adalah personal. Ini merupakan contoh pilihan ganda. Kita bisa membuat soalnya seperti ini. Dia kemudian mengunjungi simpanannya itu setiap hari. Nah, ini penggalan kalimat yang ada di dalam sebuah cerita si kikir dan emasnya tadi. Kemudian pertanyaannya adalah kata simpanannya merajuk pada titik-titik. A. Seluruh harta si kikir. B. Emas yang dikubur si kikir. C. Lubang di samping dinding tua. D. Batu yang menggantikan emas. Siapa kira-kira yang dimaksud dengan simpanan dalam cerita ini? Nah, tentunya jawabannya adalah yang B. Emas yang dikubur si kikir. Secara
tersirat. Jadi caranya adalah membaca soal ini. Untuk menemukan jawabannya adalah membaca teks fiksi si kikir dan emasnya, dan kita memahami maknanya. Jadi jawabannya itu tidak langsung tersurat, melainkan tersirat. Ini menuntut pemahaman untuk menemukan informasi. Nah, ini sudah sangat sesuai dengan konten kognitif dan konteksnya. Bagaimana ketika dijadikan soal uraian? Oh, belum. Kita jadikan soal isian singkat dulu. Kontennya tetap, yaitu teks sastra fiksi. Kognitifnya adalah menemukan informasi. Konteksnya adalah tetap personal. Kita bisa memberikan kalimat perintah, berilah tanda X jika pernyataan salah dan tanda O jika pernyataan benar pada kotak di bawah ini. Jadi siswa cara mengisinya hanya memilih O atau X sesuai dengan isi cerita. Kemudian bagaimana ketika dari naskah teks fiksi tersebut dijadikan soal uraian? Maka kognitifnya adalah memahami isi teks, konteksnya tetap personal. Maka kita bisa membuat pertanyaan, mengapa tokoh utama cerita ini dipanggil si kikir? Ini akan membuat siswa untuk berpikir dan mulai menjelaskan jawabannya. Karena pertanyaan ini menggunakan kata tanya mengapa, maka jawabannya pasti akan diawali dengan karena. Karena ini untuk berikutnya adalah contoh soal numerasi. Kontennya bilangan, konteksnya perorangan, kognitifnya pemahaman. Andi mendapat kue 56 bagian dan Susi mendapatkan 67 bagian dari kue yang sama. Pertanyaan berikut yang benar adalah, di sini yang disampaikan akan disajikan pernyataan, kemudian kolom sebelahnya adalah benar dan salah. Siswa akan memberikan tanda checklist sesuai dengan isi pernyataan, apakah pernyataan ini benar atau salah. Ini adalah salah satu contoh soal AKM untuk numerasi. Nah, bagaimana meletakkannya? Apakah di bab 1, bab 2, atau bab 3? Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk soal jenis pilihan ganda yang seperti ini, ini biasanya kita letakkan di Romawi 1, sehingga kunci jawabannya itu jelas, apakah A, B, C, atau D. Namun tetap, pilihan ganda untuk soal AKM, jawaban itu tetap yang tersirat, bukan tersurat, seperti contoh yang ditampilkan ini. Ketika paragraf di atas menjelaskan tentang, mau tidak mau siswa harus membaca teks yang ada. Ini merupakan numerasi, literasi, karena kemampuannya membaca, kemudian memahami isi bacaan. Nanti tentang pemahaman. Bisa juga dibuat menjadi seperti ini modelnya. Ada sebuah kolom benar salah, di mana nanti perintahnya tanda checklist pada kolom benar salah yang sesuai dengan tabel di atas. Misalnya, membantu orang tua merupakan kewajiban anak di rumah. Ini jawabannya benar, maka checklistnya di benar. Kemudian mengajak adik untuk bermain bersama ketika ibu memasak adalah hak seorang anak di rumah. Nah, ini bukan ya. Ini bukan, berarti pernyataan ini salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari orang tua adalah hak anak di rumah. Ini juga benar. Yang pernyataan terakhir yaitu memberikan nafkah kepada keluarga adalah kewajiban orang tua. Ini juga benar, maka jawaban yang di checklist adalah benar, salah, benar, benar.
Jadi untuk soal jenis ini ketika diletakkan di soal pilihan ganda Romawi 1, maka meskipun ini pilihan ganda kompleks, tetap harus ada satu kunci jawaban. Maka di sini jawaban yang benar adalah yang A, yaitu benar, salah, benar, benar. Jenis soal ini jual yang sama ketika mau kita letakkan di Romawi yang kedua juga bisa. Maka cukup dengan menuliskan seperti ini. Ini tetap jenis AKM pilihan ganda kompleks, cuman ini yang diletakkan di Romawi 2. Jawabannya tertutup, tinggal mengchecklist saja sesuai ini, tidak perlu memilih A, B, C, D. Atau bisa juga dengan di model seperti ini. Cukup memberikan tanda checklist di kotak di depan. Ini juga merupakan contoh pilihan ganda kompleks yang bisa diletakkan di Romawi 2. Nah, sekian pemaparan tentang bagaimana cara membuat soal AKM dan komponen-komponennya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.